Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup melemah setelah kemarin hari Jumat menguat ya. Melemah 0,5%, ditutup di level 6166,82. Ya, ini sih kalau kita lihat donciannya ini lagi tes tes area tengah doncian sih ya. Main-main di bawah area doncian ini agak kurang enak sih sebenarnya. Aduh, marketnya. Mudah-mudahan sih cepet-cepet rebound lah. Kalau misalnya ini besok masih nerusin, hari ini kan melemah, besok masih melemah lagi ya. Kemungkinan area supportnya masih sama sih di sekitar 6000 6100-an. Masih di dekat area support juga untuk hari ini hitungannya. Kalau jebol lagi 6000-nya ke bawah 6000-nya itu area supportnya di sekitar 5800-an. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalaupun turun ke bawah 6000 ya area ini 5800-an ini masih berpeluang jadi area support. Kurang lebih kayak gitulah ya IHSG-nya. Sekarang kita lihat saham-saham hasil explore aja. Telkom. Telkom ini ya masih di dalam range sideways ya. Kalau kita lihat sejak akhir Februari lah sampai sekarang ya sideways-nya di range yang saya kotakin ini sih. Kira-kira bawahnya 3280, atasnya 3570. Jadi sementara wait and see dulu aja. Kalau yang kemarin beli buat ya trading jangka pendek ya tadi pagi sudah diajakin buat take profit juga sih. Jadi ya buat yang mau beli lagi ntar lah ya, wait and see dulu. Boga, boganya brutal cuy. Buntut bawahnya panjang bener. Ntar lah ya, kita lihat yang lain dulu. Doit hari ini tutup di bawah 428. Sinyal sell ini sih buat yang punya barang. Meskipun akumnya belum jadi bearish ya, jadi kalau udah muncul sinyal sell, take profit dulu aja nggak apa-apa, terutama yang punya barang di harga bawah ya. Jangan sampai yang tadinya cuan malah di hold disayang-sayang malah jadi minus. Kemungkinan kalau misalnya turun, coba kita lihat intraday-nya, kelihatan nggak swingnya ya. Nah ini area-area 380 ya, area-area 370 380 ini berpeluang jadi area support kalau ternyata si doitnya itu koreksi. Jadi kalau misalnya hari ini udah jualan ya, tadi udah diajakin sih, udah di mention si doitnya kalau turun ke bawah 428 take profit dulu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih lanjutin turun, coba tunggu di 380 atau minimal di 400 bulat lah. Kalau membal baru beli lagi, kalau nggak membal ya udah biarin dulu. Kayak gitu. Next, Indofood ini masih bagus ya. Tadi udah diajakin beli loh ya. Area resisten pertama di 7 ribuan, mudah-mudahan lancar dan kalau berhasil breakout, nextnya di 7300 7400. Masih bagus ini. Buat besok yang tadi belum sempat beli ya, mau langsung beli nggak apa-apa sih. Si Indofoodnya cut lossnya di bawah 6525 ya. Itu. Java tes area 2000-an 2020 2040. Ini masih jadi area resisten. Mudah-mudahan punya barang, kalau misalnya bagi yang punya Java, mudah-mudahan barangnya di harga bawah ya. Pasang trailing stop di bawah 1920. Dan yang mau beli lagi tunggu berhasil breakout 2040, karena kalau nggak breakout 2040 ini malah jadi double top tuh. Next ya. Next SMGR, wait and see dulu. Ini apa? TPIA. Tes area 11 ribuan lagi tadi. Next film. Pasang aja trailing stopnya di bawah 336. Terus ya sih itu dulu aja ya filmnya. LPPF
Saya sih pilih wait and see dulu ya ini ya. Amor. Amornya belum dapat ide tuh. BMTR air lu sih, tapi ntar lah. Nah ini link rebound perkiraan area resisten pertama. Kalau kita lihat swingnya ya, ini hati-hati ini kalau ini high-nya di 3510, low-nya di 3180, kemudian ada lower high di 3440 dan ada lower low di 3030. Jadi saya pilih minimal linknya bertahan di atas area moving average dulu aja ya. Dan ya kalau misalnya ini masih rebound, perkiraan area resisten di 3300-an lah. Kurang lebih di situ. MCAS ini tes area resisten 4650. Pasang aja trailing stopnya di bawah low hari ini boleh. 4490. OPMS masih naik cuy. Ini trennya sih bagus ya. Volumenya yang agak nggak enak tuh kadang. Volumenya sering sepi, jadi hati-hati. Pasang aja trailing stop buat yang punya barang tuh. Di berapa ya? Di bawah 600. SIMP. Nah, ini malah bagus kalau naik ke atas 530 ya. Cuman resikonya ada berapa persen? Coba kalau ke atas di sini 6%-an. Sekarang kita hitung area resistennya kira-kira di pertama 550. Nextnya coba kita cari chart yang 600 ya. 650. Kita zoom out yang agak banyak coba. Nah, ini area-area yang sempat jadi support nih ya. Area 600-an. Berapa sih ini? 630 membal terus kan jadi support lagi, di breakdown jadi resisten, 2 kali dites jadi resisten dan berpeluang jadi resisten lagi jika harganya balik lagi ke 600 630. Oke, kurang lebih itu area resistennya ya. Tapi sebelum ke area 600-an ya 550 dulu ini perlu diperhatikan. 600 630. Mana tadi ya? Nah, ini. Kelihatan? Nah, oke, kayak gitu ya kira-kira ya. Ada ruang sekitar 12% ke 600. Lumayan sih. Cut loss-nya di bawah, nggak perlu di bawah 490 sih. Cut loss-nya di bawah 498 aja. Itu udah cukup. Tapi belinya kalau naik ke atas 530, kalau nggak naik ke atas 530 biarin. SIMP. Hell. Saya skip dulu aja. SRSN. Adro-nya kita lihat besok dulu aja ya. Karena hari ini malah nggak naik ke atas 1245 tapi juga nggak turun ke bawah 1190. Sayangnya candlenya tutup melemah 1,2%. Kita lihat besok, masih dipantau dulu aja ini Adro-nya. ISAT ISAT ini baru enak sih kalau naik ke atas 6800 ya. Cobalah kita lihat besok, tadi gagal. Sempat ada sesuatu yang menarik tapi tadi gagal. Ya sudahlah, kita lihat besok kalau naik ke atas 6800 ikutan beli nggak apa-apa. KLBF ini mesti sabar sih. Wood, wah tutupan kempes bawah 780, akun merah. Lihat besok ya. DMMX ini juga lihat besok. ESA masih higher low tapi hari ini candlenya bikin candle yang buntut atasnya kurang lebih lebih panjang ini sih daripada body ya. Jadi ya pasang aja trailing stop di bawah 360 gitu nggak apa-apa. Sementara sih area 360 ini masih jadi support. Jadi ini area yang kemarin di breakout ya 360-an ini. Jadi mudah-mudahan besok masih naik. Kalaupun nggak naik turun ke bawah 360.
take profit dulu nggak apa-apa buat yang punya barang, terutama harganya di bawah. Sumarecon ini saya pilih wait and see dulu aja karena belum berhasil bertahan di atas 1000, tutup di bawah 1000 lagi loh. Lihat besok aja tuh dia. Demasnya juga sama sih, lihat besok aja ya. MLP next. Bank Rakyat sempat naik ke atas 4770 tapi tutupan bawah. Ntar lah, lihat besok dulu aja. Kalau kita lihat sejak ya Maret lah ya, cenderung sideways. Kalau kita perbesar sedikit perspektifnya sejak Januari lah sampai sekarang ya sideways, tapi ada kemungkinan bikin sideways dengan range yang semakin menyempit. Kalau memang bikin range sideways yang kayak gitu, berarti ini lagi di area dekat resisten dan menuju ke bawah ke area support. Kalau memang turun ke bawah 4500-an, tungguin aja di 4200 atau 4100 atau 4000 bulat, mantul dari situ baru beli. Kalau enggak biarin. Bull ini sih menarik ya, karena kalau kita lihat sejak Februari pertengahan lah sampai sekarang sideways di range 292 326. Kemudian harganya sekarang di dekat area support. Jadi strateginya enak sih. Posisi harganya enak untuk ambil trading range ya. Jadi manfaatin range-nya. Beli di area-area 300 ini nggak apa-apa, cut loss-nya di bawah 292. Coba kita lihat intraday-nya. Kalau kita lihat intraday-nya sih boleh buy break 306. 306 itu hari Jumat. Boleh sih buy break 306 gitu ya. Cut loss di bawah 292 itu ada berapa persen? Lumayan kayaknya. Coba. Oh, di bawah 5%. Ya 5% lah. Nggak apa-apa lah, Bull. Area resisten di area 320 326-an ya. Jadi buy break 306, cut loss di bawah 292. Terus resisten di 326. T-Big ini saya sih karena hari ini nggak jadi naik, jadi saya pilih lihat besok dulu aja. Sebenarnya sih menarik karena bertahan di atas 2000. Cuman yang bikin kurang enak nggak jalan-jalan. Next, Unter. Yang punya barang nih dijaga di bawah 21.000 ya. Cut loss-nya di bawah 21.000. Kalau nggak turun ke bawah 21.000, hold nggak apa-apa. Coba kita lihat hourly. Nah, kalau besok malah naik bikin higher high lagi, menarik tuh. UNVR ini masih bisa dibeli ya. Cut loss di bawah 6475. Resisten ya 7300 7350 lah. Masih sama strateginya seperti kemarin. Aces, kita lihat besok ya. Ini supportnya cukup menarik sih, area 1500-an ini menarik. Hari ini tadi sempat break inside bar di dekat area support. Sempat naik ke atas 1540 tapi tutupan di pas di 1540. Coba lihat hourly-nya. Kita lihat besok lah ya, kalau bikin high lagi sih enak. Next ya, SCMA. Ini menarik sih, saya suka ininya karena ada sinyal bullish divergent juga di sini. Nah yang ini ada sinyal bullish divergent, tapi ya area neckline-nya konfirmasinya kalau berhasil naik ke atas 1880 1900-an. Kalau sekarang ini dipantau sih ya, pantau dulu aja ya. Jadi buat yang punya barang, pertama resisten di sekitar 1880-an di situ. Saya sih berharap di area 1880-an ini atau deket-deket situ nanti ada sideways kecil dulu, nggak langsung bablas ya, biar enak bisa beli lagi buat yang udah punya barang atau bisa numpang beli buat yang belum punya barang gitu. Kalau misalnya beli di sini cut loss-nya agak jauh cuy, di bawah 1620 belinya, sedangkan belinya di 1800, lumayan itu.
Jadi ntar ya, dipantau ini dipajang aja di order book itu, di OLT-nya dipajang. MYOR ini juga mesti sabar ini, nggak naik-naik. Next, ini apa? PNBN. Next lagi, SKRN 800. Mudah-mudahan sih rebound ya. Area resisten sekitar 815 ya. 815 atasnya 850. Bina sih. Oh, tadi sempat break 1565. Ntar lah lihat besok. Bentar, Bina coba lihat hourly-nya. Chartnya sih cukup menarik ya. Yang saya kurang suka tuh volumenya. Coba lihat yang lain dulu. IMJS, Inco, Trio Macan hari ini turun semua. Inco ini kemarin udah dibahas ya hari Jumat. Ini area resisten 4710, 4820. Jadi ya hari ini masih direspon jadi resisten. Sebenarnya Inco-nya ini menarik sih. Kita coba lihat pakai ini ya. Zoom out dikit. Nggak dikit sih, ini banyak. Nah, oke, ini area yang sempat jadi resisten ya. Dan area inilah area resistennya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kita zoom in lagi, zoom out dikit. Kemudian harga sekarang cenderung di area support ya. Terus ada sinyal bullish divergence, ada peluang rebound, tapi kalau berhasil bikin high lagi nih. Jadi si Inco-nya ini dipantau dulu. Ini area support ya. Sorry. Nah, si Inco-nya dipantau. Kalau dia rebound besok naik bikin high malah naik ke atas 4700-an, 4720 gitu ya. Naik ke atas 4720. Mau ngikut beli nggak apa-apa, boleh. Area resisten kira-kira pertama di 5200-an dulu. Nah, kurang lebih area situlah 5200, 5350-an. Area resisten pertamanya itu ada ruang sekitar masih lumayan kok ya, 10%-an, tapi kita lihat besok ya. Dipantau ini Inco-nya menarik swingnya. Coba kita lihat hourly. Nah, hourly-nya pantau tuh. Pegas kempes. Payah nih Pegasnya. Kita coba intip yang lain. Ini apa? Tekim. Wah, Tekimnya kempes juga. Masih bertahan di bawah 12.000 ternyata. Kurang enak sih. Coba lihat yang lain. Excel. Semoga besok naik ke atas 2120 ya. Kita lihat hourly. Ya tuh bisa besok ngikut kalau naik ke atas 2120. Resisten di sekitar 2250-an gitu dulu lah ya. Cut loss-nya di bawah 2080. Itu Excel. Kita lihat besok. Next, CTRA masih high dan higher low candle-nya, tapi ini juga area resisten nih. Kalau kita lihat perjalanan harganya ya, ini saya hapus dulu deh. Sejak puncak yang tes 1300-an nih, awal Maret, terus kan turun tuh. Turun terus rebound, kemudian sempat high-nya di 1240, otomatis ini lower high ya dibandingkan dengan high yang awal Maret. Kemudian kalau kita lihat harga penutupan waktu nge-swing naik ini di sekitar 1205 atau 1200-an. Nah, hari ini high-nya 1200 pas hitungannya sih tes area resisten. Karena di area 1200-an ini ada beberapa harga diem dulu sebelum dia langsung pullback ya. Mana? Ini loh. Ini kan harga diem dulu nih di sini nih. Ini area jadi area resisten kalau misalnya ada harga rebound lagi setelah dia pullback itu kan. Nah, ini area resistennya nih. Jadi si CTRA saya pilih wait and see dulu aja ya.
Ini menarik kalau kalau misalnya bisa bisa bikin high lagi gitu. Naik ke atas 1200 ada peluang lanjutin penguatan, tapi kita lihat besok ya. Karena volumenya juga hari ini nggak lebih gede dari sebelumnya, meskipun naik dan akumnya juga hijau. Kita lihat besok. Harum, Harum ini area resisten 5375, 5500. Kita lihat besok ya. Ini Harum cukup menarik sih. Ada sinyal bullish divergent juga seperti yang di Jumat ya. Jumat kita bahas. Nah, neckline-nya di sekitar 5375, 5500. Kita lihat di intraday-nya aja buat besok. Jadi pakai fraktal nih bisa buy break 5325. Tapi besok ya, nggak perlu langsung pasang auto order. Kita lihat pembukaannya dulu aja. Oke, sekarang Sido ini sih mesti sabar, biarin dulu lah. APIC skip dulu. Bos KF ntar lah ya. IPCC, ICBP ini bagus. ICBP-nya bagus, yang punya barang hold dulu aja. Tapi sayangnya hari ini menguat volumenya, tapi yang kok nggak menguat ya. Volumenya nggak lebih tinggi dari sebelumnya, atau jangan-jangan area berapa ini 9200-an masih direspon jadi resisten. Kita lihat dulu aja ya, fraktal di 92 berapa tadi tuh, 9275. Jadi kalau naik ke atas 9275 mau beli sih boleh sih ya, buy break 9275 gitu nggak apa-apa. Area resisten 999750, 9900 ya. Cut lossnya di bawah low hari ini juga nggak apa-apa sih, 9050 atau digenepin 9000 gitu. Oke, CBP kita tulis. Oh, dua Indofood ada nih, masuk semua. ITMG kita wait and see dulu. Next. BABP rasanya belum. Belum lah, lihat besok. RALS-nya ini sih hari ini tadi menarik ya. Bagus ini. Mudah-mudahan sih masih bisa nerusin ya. Area resisten pertama di sekitar 840, 850, atau mungkin ini bawahnya dikit berapa? 830-an, deket sih ya. Mudah-mudahan sih bisa nembus ke atas 845. Karena masih bagus sih. Ini moving average-nya juga belum dead cross kan. Masih yang moving average kecil masih di atas tuh. Dan sekarang sudah mengarah ke atas lagi MA-nya. Next ya. IMAS belum. Waduh, BKSL nggak bisa saya. MLPL pasang trailing stop ya, yang sudah punya barang di bawah 97 agak jauh sih, tapi ya sudah di situ angkanya. Oke, itu dulu dari saya. Ada beberapa tadi dapat duo Indofood, INDF, ICBP, SIMP, Bull, Unilever juga masih boleh beli. Itu dulu ya. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.